Sahabatku, ketika itu Nabi Ayub telah kehilangan segalanya. Hartanya habis, bisnisnya hancur, 12 orang anaknya meninggal dunia dalam jangka waktu bersamaan. Iblis menyangka Ayub akan ingkar kepada Allah dan akan menjadi pengikut setianya. Tetapi musibah yang menimpa Nabi Ayub malah semakin membuat dia dekat dengan Allah, malah semakin membuat dia taat kepada Allah. Karena di hati Nabi Ayub, ia senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Suatu ketika Allah berfirman kepada iblis, "Wahai iblis, aku telah mengizinkan engkau memperdaya hambaku. Sekarang sampaikan kepadaku, dalam kondisi apa engkau meninggalkan hambaku Ayub?" Dengan malu iblis pun menjawab, "Ya Allah, aku meninggalkan hambamu dalam kondisi dia taat kepadamu. Tapi dia taat karena dia yakin bahwa engkau pasti akan mengembalikan seluruh hartanya. Engkau pasti akan memberikan anak kepada dirinya. Izinkan hamba, ya Allah. Izinkan saya untuk membuktikan sekali lagi. Ayub akan ingkar kepadamu. Ayub akan menjadi pengikut setiaku. Kalau kau mengizinkan saya menimpakan penyakit terburuk kepada Nabi Ayub." Sahabatku, lalu Allah pun mengizinkannya. Sekujur tubuh Nabi Ayub terkena penyakit yang sangat mengerikan. Hingga seluruh penduduk jijik melihat Nabi Ayub. Seluruh penduduk mengusir Nabi Ayub karena takut tertular. Nabi Ayub pun terusir dari tanah kelahirannya, tinggal di sebuah gubuk bersama istrinya yang setia bernama Rahma. Tiada hari berlalu kecuali penderitaan Ayub semakin berat. Sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. 17 tahun lamanya Ayub sabar dengan penyakitnya. Iblis pun sudah lelah menggoda Nabi Ayub, maka dia beralih menggoda istrinya. Dia berkata kepada istrinya, "Wahai Rahma, engkau sudah kehilangan hartamu, engkau sudah kehilangan anak-anakmu, dan saat ini suamimu sedang sakit yang tak kunjung sembuh. Mau aku beritahukan kepadamu, dengan apa Ayub akan sembuh dari sakitnya?" Maka Rahma pun berkata, "Mau, sampaikan kepadaku. Sampaikan kepadaku, aku pasti akan melakukannya." Lalu iblis pun memberikan dia seekor kambing, lalu berkata, "Rahma, berikan ini kepada Ayub dan sampaikan kepadanya, sembelilah kambing ini atas namaku." Lalu Rahma pun kembali ke rumah Nabi Ayub. Lalu ia membawa kambing itu dan menyampaikan kepada Ayub, "Sembelilah kambing ini atas namanya." Lalu sahabatku, Ayub pun marah. Dia berkata, "Pergilah engkau, wahai istriku. Saat ini aku tak butuh lagi denganmu. Aku tak akan memakan makanan yang engkau sediakan. Engkau telah berhasil diperdaya oleh iblis." Dengan sangat marah, Nabi Ayub pun mengusir istrinya. Istrinya pun pergi. Lalu datang kerabatnya yang lain berkata kepada Ayub, "Wahai Ayub,
engkau telah berbuat dosa besar, sehingga Tuhanmu mengazabmu. Sahabatku, sungguh kata-kata itu lebih menyakitkan bagi Nabi Ayub daripada sakit fisik yang dideritanya selama 17 tahun. Nabi Ayub sudah kehilangan segalanya. Istrinya pun telah meninggalkannya. Kerabatnya pun menyangka bahwa ia telah melakukan dosa besar. Tak ada lagi tempat Nabi Ayub bergantung kecuali Allah. Saat itulah, di saat Nabi Ayub sudah tidak berdaya, saat itu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ani masanya dur. Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Sedang engkaulah yang paling mengasihiku. Engkaulah yang paling mencintai dan menyayangiku melebihi siapapun di dunia ini. Sahabatku, bayangkan, sampai detik itu Nabi Ayub tidak berdoa untuk sembuh. Dia hanya berkata kepada Allah, ya Allah, hamba sakit ya Allah, dan engkau yang paling menyayangiku ya Allah. Dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Maka Allah pun berfirman kepada Ayub, wahai Ayub, pukulkanlah kakimu ke tanah. Lalu Nabi Ayub memukulkan kakinya ke tanah. Maka keluarlah air. Air itu dimandi oleh Nabi Ayub. Air itu diminum oleh Nabi Ayub sesuai perintah Allah. Lalu seluruh penyakitnya sembuh. Tidak hanya itu, sahabatku, bahkan hujan pun datang. Dan hujan itu bukan membawa air, tetapi membawa emas dari langit yang turun ke tempat penyimpanan gandum Nabi Ayub, yang membuat Nabi Ayub berpuluh-puluh kali lebih kaya dari sebelumnya. Istrinya Rahma, sahabatku, yang telah meninggalkan Nabi Ayub, di sepanjang jalan dia menangis. Dia sedih. Dia khawatir. Di dalam hatinya dia berkata, siapa yang nanti akan mengurus suamiku? Siapa yang nanti akan menyediakan makanan untuk suamiku? Maka dia bertekad, apapun yang suamiku akan lakukan kepadaku, aku akan terima. Karena tidak ada yang bisa mengurusnya kecuali diriku. Maka dengan isak tangis dia kembali pulang ke rumahnya. Tapi di rumah Nabi Ayub ia tak menemukan Nabi Ayub. Maka dia menangis histeris. Suamiku, di mana dirimu? Siapa yang telah mengurusmu? Tidak ada yang dia jumpai kecuali seorang laki-laki yang sangat gagah. Usianya 30 tahun. Dia pun berkata, wahai Tuhan, tidakkah engkau melihat suamiku? Dia itu sudah tua. Sekujur tubuhnya telah dipenuhi penyakit. Dan tidak ada yang akan mengurusnya kecuali diriku. Wahai Tuhan, tolong sampaikan kepadaku di mana dia. Orang itu pun berkata, bagaimana ciri-cirinya? Rahma pun menjelaskan bahwa dia sebenarnya wajahnya mirip dengan Tuhan. Waktu suamiku itu berusia 25 tahun. Lalu orang itu pun berkata, aku adalah Ayub suamimu. Tuhanku telah mengembalikan segalanya kepadaku. Rahma pun sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menghidupkan 12 orang anak Nabi Ayub kembali. Rahma
yang sudah berusia 60 tahun, tiba-tiba dia muda kembali, sahabatku. Dan masyarakat yang meninggalkan, mengusir Nabi Ayub. Setelah mendengar Nabi Ayub itu kembali sehat, mereka datang berbondong-bondong minta maaf kepada Nabi Ayub. Lalu jadilah hidup Nabi Ayub dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah mereka hidup bahagia di dalam keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, sungguh ketika kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan ke dalam hidup kita beribu-ribu keajaiban